Saudara mahasiswa, nama saya Darmawan. Pada semester ini kita akan mempelajari ilmu manajemen yang orang sering sebut sebagai pengantar ilmu manajemen. Artinya, saya akan mengantarkan Anda, para pembelajar, untuk memahami ilmu manajemen lebih jauh, tetapi kita tidak akan langsung pada apa yang selama ini kita sebut sebagai manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategik, manajemen pemasaran, dan seterusnya. Kita akan mempelajari lebih dulu apa itu ilmu manajemen agar Anda tidak memiliki kesalahpahaman ketika kelak belajar lebih jauh. Saudara pembelajar, banyak orang tersesat ketika di akhir semester, di akhir perkuliahan, di akhir tahun, kemudian mengerjakan skripsi dan seterusnya. Mereka kesulitan memahami apakah dia seorang pembelajar ilmu manajemen, apakah dia seorang pembelajar ilmu akuntansi, atau seorang pembelajar ilmu ekonomi, atau apakah dia sedang mempelajari perbankan, keempat jurusan yang ada di fakultas kita. Banyak dari mereka yang tidak memahami atau sulit memahami di mana sebetulnya posisi keilmuan mereka itu. Sehingga kemudian banyak daripada mereka salah kaprah dan menulis karya tulis yang juga tidak tepat. Ketidakpahaman ini disebabkan karena mereka memiliki pondasi yang kurang di dalam ilmu manajemen. Untuk mengurangi hal itu, semester ini kita akan mempelajari ilmu manajemen yang betul-betul pondasinya, agar Anda kemudian bisa membedakan apa bedanya ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu lain. Saya paham kita akan berhadapan dengan irisan yang luas sekali. Ilmu manajemen dengan akuntansi akan sangat beririsan, ilmu manajemen dengan ilmu ekonomi akan sangat beririsan, ilmu manajemen akan beririsan dengan banyak hal, saya paham. Tetapi kita harus membuat demarkasi yang jelas juga, yang kita harus paham lebih dulu, apa itu sebetulnya ilmu manajemen. Baik saudara-saudara, untuk itu kita harus memiliki kontrak perkuliahan. Kita harus memiliki kesepahaman apa hak dan kewajiban kita selama satu semester ini. Saudara-saudara, model pembelajaran yang akan saya kembangkan pada mata kuliah ini adalah pembelajaran berbasis studi literatur. Artinya, Anda akan saya ajak belajar, membaca, memahami lebih banyak bacaan, membaca lebih banyak buku, membaca lebih banyak artikel, dan seterusnya, agar Anda memiliki pemahaman yang cukup mendalam dan luas dalam bidang ilmu manajemen. Ada beberapa hal yang akan kita sepakati. Pertama, soal kehadiran. Saya akan mengikuti sistem yang digunakan oleh sistem informasi akademik, aturan-aturan dan seterusnya. Saya harap juga Anda mengikuti hal itu. Yang kedua, mengenai kuis. Kuis itu hakikatnya alat evaluasi sampai sejauh mana Anda memahami apa yang sudah saya ajarkan atau kita diskusikan di kelas. Oleh karena pentingnya mata kuliah ini, maka saya akan mengadakan kuis di setiap pertemuan. Di setiap pertemuan, setiap saat, saya akan bertanya pada Anda tentang apa yang mungkin Anda paham atau tidak paham. Kemudian berikutnya, kita akan coba memahami ilmu manajemen dengan mengerjakan beberapa tugas agar Anda memahami lebih dalam untuk setiap elemen pada mata kuliah ini. Tugas akan diberikan pada setiap pertemuan, dikumpulkan pada jam 7 pagi sebelum perkuliahan minggu yang bersangkutan dimulai. Jadi kalau misalkan kita perkuliahan minggu depan hari Senin, jam 15, maka semua tugas harus sudah dikumpulkan melalui WhatsApp group pada jam 7 pagi hari yang sama. Nanti juga akan ada UTS dan UAS. UTS dan UASnya adalah laporan membaca. Jadi Anda akan diminta membaca sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, dan setiap UTS nanti dan UAS akan ditanya bagaimana laporan membaca Anda itu. Mengenai teknis UTS dan UASnya akan kita bahas ketika menjelang pelaksanaan UTS dan UAS nanti. Mengenai bahan bacaan, saudara sekalian, Anda akan dipaksa oleh saya membaca sebanyak-banyaknya bahan bacaan. Tetapi tentu saja ada beberapa hal, beberapa buku atau sumber yang akan saya wajibkan Anda untuk membacanya. Saudara sekalian, ini ada buku yang menurut saya baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Saya akan mewajibkan Anda untuk setidak-tidaknya membaca bukunya David. Ini tentang berkenalan dengan ilmu manajemen.
Kemudian saya juga akan mewajibkan Anda untuk membaca bukunya hmm, Ramadhani tentang entrepreneurship and management in Islamic context. Jadi dua buku ini saya harapkan adalah buku wajib utama yang Anda harus pelajari. Sementara itu kemudian karena ini ada 8 buku, Anda setidak-tidaknya wajib memilih antara nomor 1 sampai 4 itu memilih 3 buku, dan dari nomor 5 sampai 8 itu Anda wajib memilih 3 buku. Artinya total yang Anda harus baca adalah 6 buku. Tapi ini sifatnya buku wajib. Buku pilihan ada banyak sekali. Pada setiap pertemuan diawali dengan Anda berkewajiban membaca buku sebanyak minimal 5, kemudian artikel sebanyak 5. Artikel dan buku tidak saya batasi apakah itu harus artikel dan buku dari dalam atau luar negeri, tetapi harus berhubungan dengan pokok bahasan yang bersangkutan pada minggu tersebut. Saudara sekalian, untuk penilaian, saya akan memberikan penilaian yang kurang lebih seperti ini. Kehadiran di dalam sistem informasi akademik itu ada nilainya 5%. Kita akan mengisi daftar hadir dengan cara ketika pembelajaran online saya akan membagikan form kehadiran. Kemudian kita akan juga mengumpulkan nilai dari kuis, nilainya 5%, itu akan dikumpulkan dari situ. Tidak ada bentuk formal, bentuk kuisnya seperti apa. Intinya saya akan melakukan evaluasi secara terus-menerus tentang pemahaman saudara. UTS dan UAS proporsinya adalah 10% dari total nilai secara keseluruhan. Nah, nilai terbesar akan saya ambil dari tugas. Saya beranggapan untuk jenis mata kuliah seperti ini, penilaian berbasis proses akan menjadi alat ukur yang sangat baik bagi saya maupun Anda dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi, nanti kita 80% nilai akan diambil dari tugas. Laporan tugas ini merupakan laporan studi literatur Anda setiap awal pertemuan. Saudara, kita akan mempelajari ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu hakikatnya menurut saya ada 3 bagian penting yang akan Anda pelajari. Yang pertama adalah ilmu tentang perencanaan. Ilmu perencanaan sangat penting sekali. Bahkan bagi Anda para pembelajar ilmu manajemen nanti akan mempelajari bahwa ketika Anda gagal membuat perencanaan, maka Anda sedang merencanakan kegagalan. Artinya perencanaan itu penting sekali dalam seluruh rangkaian ilmu manajemen. Sesudah perencanaan kita dapat, maka kita akan mempelajari tentang bagaimana cara melaksanakan rencana itu. Melaksanakan rencana itu menjadi bagian pokok penting juga dalam ilmu manajemen, dan pelaksanaan itu ada banyak cabangnya. Tetapi secara umum saya klasifikasikan pelaksanaan. Dan ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi seringkali dalam nomenklatur banyak perusahaan dan lembaga negara itu sering disatukan, monitoring dan evaluasi. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Monitoring itu Anda sedang belajar mengecek kesesuaian antara prosedur dengan pelaksanaan. Jadi tentu ketika kita sedang melakukan proses manajerial dalam organisasi, kita membuat serangkaian prosedur. Nah, rangkaian prosedur itu kemudian disandingkan atau dikomparasi dengan pelaksanaannya. Apakah sudah sesuai? Nah, itulah yang disebut dengan monitoring. Evaluasi levelnya lebih tinggi lagi. Kalau misalkan tadi membandingkan pelaksanaan dengan prosedur, maka dalam evaluasi bisa jadi prosedurnya sudah dilaksanakan, tetapi organisasi atau perusahaan mengalami kegagalan, oleh karena itu harus melakukan perubahan. Nah, ketika proses itulah ada kemungkinan beberapa hal yang dirubah. Pertama, prosedurnya dirubah, atau bahkan kita mundur jauh ke belakang, perencanaannya dirubah. Itulah fungsi evaluasi. Evaluasi tidak sekedar membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana, tetapi bisa jadi memperbaiki rencana agar menyesuaikan dengan pelaksanaan. Untuk memenuhi tujuan harapan dari pembelajaran itu, maka selama setengah semester pertama, saya akan memperkenalkan pada Anda tentang dasar-dasar hakikat dari ilmu manajemen. Di tengahnya kemudian kita akan mempelajari subjek, predikat, dan objek dari ilmu manajemen. Artinya, siapa sih subjek dalam ilmu manajemen? Apa sih yang dikerjakan ketika kita memahami ilmu manajemen? Dan pada siapa pekerjaan itu dikenakan? Jadi siapa objeknya? Oleh karena itu kemudian ketika kita sudah memiliki pemahaman yang cukup, barulah kita akan mempelajari bagaimana cara membuat perencanaan yang baik itu.
bagaimana cara membuat perencanaan yang realistis itu. Jadi perencanaan tidak sekedar baik, tapi dia juga harus realistis. Artinya perencanaan itu harus juga visible. Jadi bagaimana cara membuat perencanaan yang visible itu? Nah, terakhir kemudian kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat keputusan. Kenapa ini penting? Karena ketika kita sudah memiliki perencanaan yang baik, maka kita harus memiliki juga pengetahuan tentang bagaimana caranya agar perencanaan itu dilaksanakan dengan keputusan-keputusan terbaik. Pada setengah semester berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara pelaksanaan itu berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Pertama, tentu kita harus menyusun orang yang tepat di tempat itu. Bagaimana caranya orang yang kita tempatkan itu pas dengan apa yang kita harapkan? Saudara sekalian, ada dua cara yang paling umum orang kerjakan. Pertama, ketika kita memimpin, maka yang kita kumpulkan adalah orang-orang yang bisa bekerja sama dengan kita. Artinya, dengan metode ini, para pemimpin itu hanya mengumpulkan orang-orang yang sekiranya bisa bekerja sama dengan baik dengan dia, dan menegasikan orang-orang yang sekiranya tidak akan bekerja sama dengan baik dengan dia. Metode kedua itu bertolak belakang. Metode yang kedua mengatakan yang penting adalah orang terbaik. Artinya kumpulkan semua orang terbaik. Dan pada posisi seperti ini, orang itu mungkin pada tahap awal dia diprediksi untuk tidak memiliki kemampuan bekerja sama dengan kita sebagai pemimpin. Tetapi orang pada metode kedua ini percaya bahwa orang terbaik adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu kemudian pada sesi-sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana caranya tim terbaik ini bisa bekerja dengan baik sesuai harapan kita. Maka kita akan mempelajari konsep motivasi, bagaimana cara memotivasi orang agar bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bagaimana kita melakukan konsep kepemimpinan misalkan. Kepemimpinan seperti apa yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga akan mempelajari ternyata di lapangan seringkali teori tidak sejalan dengan apa yang menjadi realita. Oleh karena itu kita harus mempelajari tentang bagaimana caranya membuat manajemen perubahan. Bagaimana itu dilakukan, antisipasi apa yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, karena konsep awal kita tadi adalah menggunakan semua potensi, maka kemungkinan konflik itu selalu ada. Oleh karena itu, maka kita akan mempelajari tentang manajemen konflik. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari di akhir adalah metode pengendalian. Artinya, bagaimana proses monitoring, proses evaluasi dilaksanakan agar itu menjadi siklus yang terus-menerus dalam organisasi kita. Kita akan mempelajari itu selama 1 semester ke depan. Nah, saudara-saudara pembelajar, saudara mahasiswa, maka timbul pertanyaan di dalam banyak para pembelajar ilmu manajemen. Apakah ilmu manajemen itu artinya ilmu menjadi seorang manajer? Ini kesalahan umum yang dipahami oleh banyak orang. Dalam persepsi saya, itu tidak tepat betul. Itu hanya bagian kecil dari ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu, menurut saya, ada 3 bagian penting. Pertama, benar, itu adalah ilmu tentang bagaimana caranya mengatur orang lain. Paham caranya menjadi pemimpin. Jadi, di dalam ilmu manajemen, kita mempelajari bagaimana caranya mengatur. Tetapi yang kedua, kita juga harus paham bagaimana caranya diatur. Itu artinya paham bagaimana caranya ketika kita dalam posisi menjadi anak buah dari seseorang. Artinya ilmu manajemen harusnya juga mengajari orang bagaimana caranya mengatur dan bagaimana caranya diatur. Agar kemudian timbul harmonisasi di dalam mereka berorganisasi. Ketika seorang hanya tahu caranya mengatur orang lain, tetapi dia gagal memahami bagaimana caranya ketika dia menjadi anak buah, saya kira dia akan menjadi orang yang sangat egois. Jadi hanya ketika dia didengar, dia baru bekerja, tetapi ketika dia tidak didengar, dia tidak mau dikerja. Tidak mau bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, agar kita bisa menjadi orang yang mampu memimpin, orang yang mampu mengatur, sekaligus pada saat yang sama, kita paham bagaimana caranya diatur oleh orang lain, maka kita harus memahami aturan. Aturan itu adalah serangkaian sistem nilai yang ada dalam organisasi, baik itu internal maupun eksternal. Artinya, di dalam sistem organisasi, itu ada sistem nilai, sistem aturan yang ada di internal. Dan kadang-kadang organisasi juga diatur oleh sistem yang berada di luar mereka. Ada sistem eksternal yang mengatur mereka. Ketiga hal inilah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Bisa mengatur, bisa diatur, dan paham apa itu aturan.
Sesudah kita mencoba memahami pemaparan yang saya sampaikan tadi, saudara-saudara, maka kita sampai harusnya pada kesimpulan bahwa ternyata manajemen itu bukan sekedar ilmu. Manajemen itu seni. Artinya ketika kita berhadapan dalam situasi tertentu, kita harus paham betul bagaimana caranya kita memimpin orang, bagaimana caranya juga dipimpin oleh orang lain pada saat yang bersamaan. Kita juga harus memiliki pemahaman yang cukup tentang apakah ketika kita berhadapan dengan sistem lingkungan yang berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita harus berusaha memperbaikinya dalam konteks memperbaiki yang kita harapkan tadi. Memperbaiki artinya kita menganggap apa yang ada dalam sistem itu salah. Apakah harus lamanya seperti itu? Pemahaman orang-orang manajemen. Apakah ketika kita berhadapan dengan konflik, kita kemudian masuk terjun dalam konflik itu, dan kemudian mengambil bagian untuk berusaha melakukan sesuatu. Apakah ketika kita berada dalam sebuah konflik, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang diterima? Apakah kita harus melakukan perubahan? Nah, di dalam ilmu manajemen, ada dua hal yang penting untuk saudara pahami. Pertama, prinsip utama ilmu manajemen itu efektif. Betul, ilmu manajemen itu pada pokoknya adalah ketercapaian tujuan. Tetapi saudara juga harus paham mengenai efisiensi. Jadi, jangan semata-mata Anda ingin mengerjakan sesuatu, Anda ingin diterima oleh sesuatu, dan seterusnya. Kemudian Anda mengabaikan efisiensi. Kenapa kita mesti memaksakan sesuatu jika itu akan menghamburkan sumber daya kita? Jika kita akan lebih bermanfaat jika tidak masuk dalam sistem itu. Artinya ketika suatu sistem tidak sesuai dengan harapan kita, jangan memaksakan diri. Kenapa kita tidak mencari sesuatu yang membuat kita menjadi maksimal? Maksimal itulah yang sering kita sebut sebagai efisien. Hidup itu terbatas. Waktu itu sumber daya yang sangat terbatas. Berulang-ulang dikatakan pada kita dalam semua pemahaman agama, waktu itu sangat terbatas. Oleh karena itu, gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan sumber daya sebaik-baiknya, gunakan ilmu manajemen sebaik-baiknya. Bekerjalah ketika hasil pekerjaan itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, saudara sekalian, saya berharap pada akhir semester kelak itu ada harapan yang ingin saya capai. Yang pertama, saudara sebagai pembelajar ilmu manajemen memahami tentang berbagai konsep teori di dalam ilmu manajemen. Tentu saja, teori di dalam ilmu manajemen itu berkembang terus. Oleh karena itu, saya berharap juga Anda memahami perkembangan teori manajemen. Untuk melakukan itu, untuk mencapai kedua pemahaman itu, saudara sekalian, saudara harus melakukan satu hal lagi, itu mengaplikasikan dan mengembangkan. Artinya, saudara hanya akan gagal, hanya akan berada di sebuah menara gading yang jauh dari realita ketika saudara terus-menerus ada di kampus. Saudara akan menjadi orang yang paham tentang ilmu manajemen ketika saudara datang ke perusahaan, ke lembaga, ke pemerintahan, ke masyarakat luas, dan kemudian melihat realita, apakah teorinya sesuai dengan kenyataan. Apakah harus ada penyesuaian teori-teori itu? Sehingga kemudian Anda memahami bagaimana teorinya berkembang. Artinya ketika kita berhadapan dengan realita yang berbeda dengan teori, bukan berarti teorinya salah, atau bukan berarti realitanya juga salah. Tetapi yang benar harusnya kita mengembangkan teori agar kemudian bisa menghadapi realita. Kira-kira begitu. Jadi saya berharap ketika akhir semester, saya akan berhadapan dengan mahasiswa yang mencapai 3 hal ini. Jadi tidak sekedar nilai A dan seterusnya yang menurut saya itu terlalu administratif. Saya berharap Anda mencapai 3 hal ini dengan baik. Bagaimana caranya? Saya ada tips untuk Anda. Untuk ilmu dasar seperti ilmu manajemen, Anda harus banyak membaca. Itu satu-satunya cara. Anda harus banyak membaca, dan ketika Anda membaca, ingatlah pesan saya. Jangan terkooptasi oleh satu pandangan tertentu. Anda akan menjadi seorang yang picik, yang memiliki pemahaman yang sempit tentang sesuatu ketika Anda membaca hanya dari apa yang Anda sukai. Hanya yang segolongan dengan pemikiran Anda. Jika Anda melakukan itu, maka Anda tidak akan memiliki pengalaman membaca apa-apa. Karena hasilnya ketika Anda suka terhadap A, dan kemudian Anda mencari-cari bacaan yang juga suka terhadap A, maka di akhir Anda membaca, kesimpulannya adalah Anda suka terhadap A.
Dan itu berbahaya. Saran saya, bukalah wawasan Anda, bacalah sebanyak-banyaknya, jangan batasi ilmu. Dengan begitu, pada akhir pembelajaran Anda akan paham kenapa Anda harus suka dengan A. Dan mungkin Anda kemudian punya pemahaman baru, oh ternyata A itu ada yang kurang, apanya yang harus diperbaiki, dan seterusnya. Bahkan mungkin kita punya pemahaman baru bahwa kita harus tidak suka terhadap A. Itulah yang akan membuat kita menjadi pembelajar yang baik. Tips yang kedua, tadi saya sudah katakan, belajar yang terlalu teoritis hanya akan membuat Anda merasa benar sendiri. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih luas ketika Anda berdiskusi dengan banyak orang. Jangan ada di kampus terus-menerus. Jangan ada di kelas terus-menerus. Keluarlah. Aktif di organisasi kemahasiswaan, aktif di organisasi kemasyarakatan, aktif di perusahaan, aktif di lembaga pemerintahan, aktif di mana saja. Kemudian aplikasikan apa yang Anda paham itu. Dengan begitu Anda akan memiliki pemahaman-pemahaman baru, pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka. Dengan pemikiran yang terbuka, maka Anda sudah menjadi akademisi yang sebenarnya. Nah, saudara sekalian, bagi saya, ilmu itu bukan persoalan banyaknya pemahaman yang kita miliki. Ilmu itu menjadi berkah ketika apa yang kita paham itu berguna untuk orang lain. Ilmu itu akan menjadi sesuatu yang miskin ketika hanya sekadar ditulis atau dibicarakan. Ilmu itu akan menjadi sangat kaya ketika itu dipergunakan dan orang merasakan manfaatnya. Saya berharap Anda mendapatkan keberkahan ilmu selama dan setelah belajar dengan saya. Terima kasih.